semuanya, izinkan saya berdiri di sini untuk mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah saya yaitu ICT Literasi dengan topik penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masyarakat. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Valentin Gabriela, saya salah satu mahasiswa dari Prodi Manajemen di Universitas Cyber Asia. Nah, selanjutnya saya memulai dari outline, nanti akan ada definisi TIK, literasi TIK, digital skills, pemanfaatan TIK, penerapan TIK di masyarakat. Nah, apa itu TIK? Saya mengambil acuan dari Slamin tahun 2010 bahwa TIK atau teknologi informasi dan komunikasi adalah teknologi yang digunakan menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi. Nah, sadar atau tidak sadar, TIK itu banyak berpengaruh pada kehidupan kita, mengubah bagaimana cara kita hidup, belajar, bekerja, bahkan sampai bermain secara langsung maupun tidak langsung. Nah, saya akan membuktikannya dengan gambar yang saya akan presentasikan dan saya jelaskan. Di sini ada inovasi sosial dan ekonomi masyarakat. Di sini kehidupan berubah seiring berkembangnya teknologi juga. Nah, di sini dimulai dari kita pertama kali diciptakan, Adam dan Hawa, tahu juga ceritanya bahwa itu kita diciptakan berdampingan dengan alam atau nature. Makanya kita dikenal dengan hunting society, kita berburu. Kemudian kemudian 13.000 sebelum Masehi berkembang dan kita dikenal sebagai agrarian society karena adanya ilmu terkait irrigation teknik atau teknik irigasi. Jadi kita sudah mulai meramu, bertani dan memanfaatkan hasil bertani. Kemudian nanti di akhir abad ke-18 disitulah mulai adanya namanya revolusi industri, maka kita dikenal sebagai industrial society, di mana membuka banyaknya negara berlomba-lomba untuk mengembangkan inovasi supaya ditemukannya alat-alat yang mempermudah hidup, seperti ada penemuan dari lokomotif dan banyak hal yang ditemukan sehingga cikal bakal berkembang pesatnya teknologi dan informasi hingga sekarang ini. Kemudian nanti di pertengahan abad ke-20 kita sudah dikenal sebagai information society, di mana sudah ditemukannya komputer dan di situ distribusi informasi semakin cepat sehingga nanti di abad 21 kita sudah dikenal sebagai super smart society atau society 5.0, di mana semakin canggih lagi teknologi dan informasi dan semakin canggih juga manusia karena dibutuhkan orang-orang yang bisa beradaptasi dan menghandle perkembangan itu. Makanya dibilang smart society. Nah, apa kaitannya dengan literasi TIK? Nah, berkembang TIK atau teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, tentu butuh orang yang mampu menghandle-nya. Maka dari itu kemampuan dari penghandlean teknologi dan informasi itu dikenal dengan literasi TIK, karena literasi TIK ini adalah bentuk dari kesiapan mental yang memberi arah bagi setiap individu memperoleh keuntungan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, di mana jadi pengetahuan kita seperti kita menggunakan telepon genggam. Nah, pengetahuan akan penggunaan itu adalah salah satu bentuk dari literasi TIK. Nah, itu ada hubungannya dengan digital skills. Apa sih digital skills itu, ya kan? Digital skills adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan cara membantu individu mencapai hasil yang bermanfaat dan berkualitas tinggi dalam kehidupan sehari-hari untuk diri sendiri, orang lain, dan untuk masa depan yang semakin digital. Karena kita
menghadapi era yang semakin digital, maka muncul namanya kita kemampuan digital. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa memanfaatkan teknologi informasi bukan sekedar asal-asal, tapi bisa menjadi problem solving atau pemecah masalah. Kemudian kita juga bisa menghindari bagaimana dampak-dampak dari teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat itu, yaitu untuk safety. Nah, apa saja sih klasifikasi data skill? Operational skill, dari yang nggak bisa mengoperasionalkan, kita bisa jadi memahami penggunaannya. Seperti pertama sekali dari peralihan komputer ke laptop, bagaimana menggunakan komputer dan laptop seperti itu. Operational skill. Information management skill, mencari, evaluasi, menyimpan, mengelola informasi seperti penggunaan email, mail, Gmail, dan sebagainya. Kemudian content creation skill, menghasilkan, memodifikasi, dan mempublikasikan konten digital dengan alat dan platform. Sekarang contohnya adalah traveler. Dia ada di negara lain, tapi kita bisa melihat apa yang dia lakukan karena dia mengupload kontennya di berbagai aplikasi atau platform seperti TikTok, YouTube, dan sebagainya. Social skill, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, membangun hubungan di platform digital dengan efektif dan etis. Contohnya Slack atau Discord atau Teams untuk perkantoran seperti itu. Nah, kita bisa mengukur tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui yaitu jumlah orang yang menggunakan internet, berapa banyak sih penggunanya, kemudian ICT skill, mungkin jurnal-jurnal dan penelitian dilakukan, kemudian bandwidth internasional, ada juga fixed broadband internet traffic, mobile broadband internet traffic, ini terkait lalu lintas internet juga. Nah, bagaimana sih tren pemanfaatan internet tersebut? Saya akan menjelaskannya melalui gambar ini. Kita bisa melihat ini adalah pengguna dalam bentuk miliar. Ini adalah tahun. Jadi ini dibatasi dari tahun 2005 sampai 2018. Dari sini kita bisa melihat hampir 1 miliar orang di 2005 pengguna internet. Tapi di 2018 sudah menyentuh di angka hampir 4.000. Berarti benar-benar terlihat bahwa adanya peningkatan, grafik menaik. Nah, kemudian dari pengguna tersebut, populasi dunia itu di 2005 hanya mungkin tidak sampai 20%, tapi di 2018 ini menyentuh bahkan melewati 50% dari populasi dunia. Berarti benar-benar perkembangan yang sangat pesat. Nah, karena apa? Karena mungkin kenaikan ini pasti terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan aksesnya semakin mudah kita mengakses internet dan perangkatnya semakin terjangkau. Jadi semakin lama semakin meningkat. Nah, kemudian saya juga menampilkan bagaimana kaitannya, yaitu menampilkan bagaimana ICT skill itu di negara-negara yang ada. Di sini saya akan menampilkan dalam bentuk ini adalah negara maju, ini adalah rata-rata perkembangan seluruh dunia, ini adalah negara berkembang dan ini adalah negara tidak berkembang. Kita bisa melihat ya bagaimana. Biru berarti adalah basic, berarti adalah yang paling biasa, standar adalah standar atau medium, dan advance adalah tingkat lanjut. Dimana kita bisa melihat negara maju ini bahkan melampaui dari rata-rata kemampuan dunia, dan dia itu paling tinggi, baik basic, standar maupun advance-nya. Bahkan yang advance-nya saja, yang standar saja melampaui banyaknya basic yang ada di rata-rata dunia. Jadi bisa dilihat bahwa negara maju itu memang memiliki presentasi keterampilan teknologi dan informasi itu paling tinggi. Kemudian jelas di sini bisa kita lihat ya, negara tidak berkembang, ya namanya tidak berkembang ya, mereka juga tidak mampu
untuk mengikuti standar, bahkan sangat rendah dibandingkan rata-rata dunia. Dan jelas saja menampilkan apa hal ini? Kesenjangan. Bahkan kita tidak usah bisa mengesampingkan mungkin negara maju ya karena terlalu jauh, tapi dengan rata-rata dunia saja negara tidak berkembang ini cukup tertinggal. Nah, jadi setelah kita mengetahui itu, apa sih bentuk pemanfaatan teknologi dan informasi itu dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama itu dari telekomunikasi ya, bidang telekomunikasi. Sekarang itu, kalau dulu mungkin kita harus berkomunikasi melalui surat, menunggu berapa lama, berhari-hari, ya kan? Sekarang cukup chat, email, bahkan sedetik setelah dikirim orang bisa melihatnya. Tidak perlu waktu yang lama untuk menunggu balasannya. Kemudian di bidang bisnis, sekarang orang nggak perlu belanja ke pasar, bahkan beras, gula itu udah dijual melalui online shop. Dia tinggal menggunakan HP, klik, tunggu beberapa menit sampai di rumah. Begitu mudahnya. Kemudian ada kesehatan, ya. Sekarang itu kita bahkan BPJS itu sudah bisa kita daftarkan link dengan klinik terdekat kita melalui aplikasi. Kemudian sekarang data-data kita tidak ditulis tangan lagi, tapi sudah terekam jejak medisnya itu di tempat atau rumah sakit, karena mereka sudah mengarsipkan data secara elektronik, penggunaan elektronik. Sekarang juga alat-alat semakin canggih, sekarang semakin mudah mengidentifikasi penyakit-penyakit yang berbahaya, dan semakin cepat kita tahu hasil dari pemeriksaan. Kemudian dari segi pendidikan, nah orang zaman sekarang itu apalagi setelah pandemi ya, terlihat nyata bahwa mungkin orang dulu homeschooling saja yang menggunakan komputer karena mungkin gurunya di mana, orangnya di mana. Sekarang bahkan sampai sekarang banyak sekolah maupun seperti saya juga sekarang kuliah sekarang aja sudah programnya jarak jauh. Jadi benar-benar memanfaatkan teknologi, tidak harus hadir di tempat, tapi juga bisa mengikuti Zoom dan sebagainya macamnya. Kemudian perbankan, sekarang orang tidak perlu ngantri lama-lama di bank untuk melakukan transfer duit, misalnya orang tua ingin membayar uang sekolah anak, tinggal transfer, gampang, dalam waktu 2 atau 5 detik saja semuanya sudah bisa dilakukan. Nah, jadi sampailah kita pada kesimpulan bahwasanya benar banyak sekali manfaat teknologi informasi di masyarakat yang kita itu tidak bisa memungkiri bahwa itu akan selalu berkembang, dan kita nggak bisa menahan perkembangan tersebut karena zaman terus berkembang. Dan apa yang membuat itu terus berkembang juga? Inovasi akan selalu muncul. Nah, tapi perlu digarisbawahin bahwa semuanya itu akan sia-sia jika kita tidak mampu mengimbangi atau menghandlenya dengan kemampuan dan level literasi kita. Seperti yang saya sampaikan tadi adalah literasi skill. Nah, jadi sekian presentasi saya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan dan perhatiannya telah menonton presentasi saya. Saya juga mengajak teman-teman yang ingin berdiskusi, karena video ini akan ditayangkan atau akan ditampilkan, boleh di komen untuk diskusi lebih lanjut. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan kata dan ucapan dari saat awal saya presentasi sampai sekarang. Semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan baik berikutnya. Terima kasih.